Selamat hari Minggu bagi umat yang berada di rumah ibadah dan rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, tema kebaktian hari ini adalah mengikuti suara Allah yang akan dilayani oleh TPG Christian Adi Pamungkas. Kedua, kebaktian wilayah virtual akan diadakan pada hari Rabu 16 Februari 2022 pukul 19.30 dengan tema Maka Menangislah Yesus. Diharapkan umat dapat mengikutinya sesuai wilayah masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Ketiga, kebaktian lansia akan diadakan pada hari Kamis 17 Februari 2022 pukul 10. Opa-oma dapat mengikutinya secara virtual di kanal YouTube GKI Kepaduri. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita saat teduh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Di hari Minggu yang mulia ini, marilah kita memuji dan menyembah Allah. Kebaktian hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Banyak orang yang mendengarkan suara Tuhan Yesus. Namun Yesus tahu bahwa tidak semuanya mau melakukan apa yang didengarkannya. Bagi mereka yang mendengar suara Tuhan, namun tidak mau melakukannya, ibarat seseorang yang membangun rumah di atas pasir. Namun bagi yang bersedia mendengarkan suara Yesus dan bersedia melakukannya,
Mereka bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu. Bagaimanakah dengan kita? Suara Tuhan berulang kali kita dengarkan. Apakah kita sudah melakukan apa yang telah kita dengarkan selama ini? Mungkin kita sudah melakukannya. Mungkin juga kita belum melakukannya. Di dalam kegagalan, marilah kita datang di dalam doa pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ampunilah kami menurut kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kami undang jemaat untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan menurut Mazmur 36 ayat 10 dan 11. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilan-Mu bagi yang tulus hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Warta berharga sekali
Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapak yang sungguh baik di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur ketika kami pada hari ini boleh kembali beribadah, berbakti pada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekaligus di tengah keadaan saat ini yang mengkondisikan keadaan kami untuk kembali beribadah masing-masing di tempat kami, masing-masing di rumah kami masing-masing. Tetapi itu semua tidak mengurangi niat tulus hati kami, tidak mengurangi hati kami seutuhnya untuk menerima sabda Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kami. Karena itu ya Tuhan, inilah diri kami dari tempat kami masing-masing, tetapi kami dipersatukan, hati kami dipersatukan oleh Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi suluh, kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 26. Lukas 6 ayat 17 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian ada dalam setiap kita yang mau melakukan, memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian pada minggu hari ini adalah mengikuti suara Allah. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan ada satu istilah ya yang lagi populer atau lagi viral 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, khususnya di kalangan anak-anak muda ya, kalau mengikuti media sosial atau juga ada di tayangan televisi begitu ya. Boleh ditayangkan Pak John?
Istilah itu adalah crazy rich, Bapak Ibu Saudara. Ya, crazy rich. Apa sih crazy rich itu? Istilah yang disematkan ini pada orang-orang yang super kaya ya, crazy rich. Yang bukan cuma kaya tapi super kaya secara materi. Ya. Istilah ini Bapak Ibu Saudara ada di kalangan masyarakat setelah munculnya sebuah buku yang berjudul Crazy Rich Asians tahun 2013. Dan kemudian istilah Crazy Rich ini semakin lebih dikenal ketika buku tersebut diadaptasi dalam sebuah film Crazy Rich Asian yang ditayangkan tahun 2018 lalu gitu ya. Di bioskop tayang, dan kemudian istilah Crazy Rich ini juga lebih lagi dikenal oleh kalangan masyarakat belakangan ini karena media-media, banyak media televisi gitu ya atau media sosial menyajikan tayangan-tayangan yang menggambarkan kehidupan orang kaya, Bapak Ibu. Bukan hanya kehidupan orang kaya, kehidupan orang yang super kaya begitu ya, dikatakan crazy rich. Namun yang ditampilkan bukan pada kisah-kisah inspiratifnya, tetapi yang ditampilkan adalah bagaimana mereka itu tinggal di rumah yang mewah, penampilannya yang luar biasa, pakaiannya, outfitnya, misalnya atasannya harganya berapa, celananya harganya berapa gitu ya, jamnya harganya berapa, makanannya ya. Itu yang dimunculkan dalam media atau tayangan-tayangan televisi, bukan kisah inspiratifnya. Makanya Bapak Ibu, tayangan-tayangan itu kemudian juga kita mengenal istilah anak sultan, Bapak Ibu. Mungkin teman-teman yang muda tahu ya istilah anak sultan, gitu ya. Anak sultan ketika keluarga yang super kaya ini punya anak, baru lahir aja kamar anaknya itu udah mewah banget gitu ya. Harga ranjangnya berapa, kemudian harga bajunya berapa gitu ya. Dan itu diekspos di media, di televisi ya misalnya. Crazy rich Bapak Ibu. Hal tersebut menimbulkan image akhirnya kepada masyarakat luas bahwa kebahagiaan itu seperti itu loh. Kebahagiaan itu ketika punya materi yang banyak, ketika punya kekayaan yang berlimpah, itulah satu-satunya ukuran kebahagiaan. Media menggambarkan kemewahan padahal keadaan saat ini banyak orang yang mengalami resesi yang luar biasa. Tentu Bapak Ibu tidak ada salahnya menjadi kaya. Kekayaan pada dasarnya tidak salah ya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah sikap terhadap kekayaan itu. Crazy rich, satu fenomena yang muncul yang kemudian membentuk satu pola pikir masyarakat yang luas. Apa? Yaitu ukuran kebahagiaan satu-satunya, yaitu menjadi kaya. Itu yang diperlihatkan. Yang kedua Bapak Ibu ada istilah yang juga tren belakangan ini, yaitu flexing, lebih tepatnya flexing rich Bapak Ibu ya. Flexing itu apa? Flexing adalah style atau gaya hidup masa kini di mana orang dengan mudah memamerkan kekayaannya. Padahal kekayaannya tidak seberapa dibandingkan dengan lainnya. Nah ini Bapak Ibu muncul juga fenomena flexing rich gitu ya. Dulu gitu kan kalau misalnya katanya ya orang kaya yang beneran kaya itu tidak akan menunjukkan kemewahannya dan kayaan. Dia akan tampil sederhana karena dia membutuhkan privasi dan tidak mau jadi pusat perhatian gitu. Dan ini yang diungkapkan juga oleh Profesor Renald Kasali, kalau Bapak Ibu tahu, dia adalah seorang akademisi dan praktisi bisnis, juga seorang profesor guru besar Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Dalam akun YouTube-nya yang mengatakan bahwa orang kaya yang benar, yang sesungguhnya gitu ya dikatakan yang sesungguhnya, dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Bahkan kalau kita tahu ada pepatah yang mengatakan poverty screams but wealth whispers. Atau dalam bahasa Indonesia pepatah ini berkata orang kaya sesungguhnya tidak suka pamer dan menginginkan privacy. Namun persoalannya fenomena flexing rich ini muncul ketika di TV gitu ya. Dia menunjukkan kemewahannya, hartanya, dan konon katanya dikatakan oleh Renald Kasali ini menjadi salah satu marketing dalam dunia bisnis untuk meyakinkan orang seperti itu ya. Tidak ada yang salah menjadi kaya Bapak Ibu Saudara. Kaya itu adalah berkat dari Tuhan. Bahkan kekayaan itu dicari banyak orang. Namun yang perlu diperhatikan tadi yang saya katakan adalah soal sikap kita terhadap kekayaan. Ketika kekayaan ditampilkan media dengan vulgar, tanpa rasa empati, tidak peka, dan itu berdampak bagi pola pikir masyarakat masa kini.
Anak sekarang akhirnya Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa satu-satunya ukuran kebahagiaan cuma satu, yaitu apa? Materi, kekayaan. Dan itulah pola yang membentuk pemikiran sekarang. Apalagi di tengah pandemi saat ini ya, ketika banyak terjadi resesi, kelesuan ekonomi, orang menjadi banyak yang sulit, begitu kan? Nah, ini kemudian menjadi warning, menjadi peringatan bagaimana dunia itu memperlihatkan banyak sekali suara-suara, banyak sekali pikiran-pikiran atau pandangan-pandangan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Saudara yang terkasih, perilaku crazy rich dan flexing merupakan merupakan hasil dari mengikuti suara hati yang ingin tampil beda. Dilihat yang kemudian tinggi hati, tidak peka terhadap orang lain, tidak empati. Perilaku tersebut berangkat dari kebebasan tanpa ada rambu-rambu. Loh, itu kan hak saya, saya punya harta, saya punya kemewahan, ya itu hak saya bebas melakukan apapun. Tetapi menjadi persoalan ketika itu semua ditampilkan tanpa adanya rambu-rambu, dan ini yang nyata terjadi di berbagai media, khususnya di media pertelevisian. Banyak acara-acara TV Bapak Ibu ya yang memperlihatkan kekayaannya, kemudian seolah-olah itu menjadi yang utama tanpa memperlihatkan sisi inspirasinya apa, inspiratifnya apa dari kisah itu. Saudara yang terkasih, saya ingin mengatakan bahwa perilaku sungguhnya adalah hasil dari suara hati yang didengar. Ya, perilaku adalah hasil dari suara hati yang didengar, dipercaya dan dilaksanakan. Artinya ketika kita mengekspresikan sebuah perilaku, itu perilaku yang kita tunjukkan adalah perilaku dari hasil suara hati yang kita dengar, kita percaya dan kita laksanakan, gitu ya. Kepada siapa kita mendengar akan mempengaruhi pola pikir, tutur kata, dan tindakan kita. Nah, ini misalnya terjadi dalam budaya kultur, misalnya ya, Bapak Ibu Saudara yang punya anak membiasakan untuk mengucapkan terima kasih si anak itu. Ya. Kalau misalnya dikasih sesuatu, nak kamu bicara sampaikan terima kasih. Itu kan budaya yang diajarkan orang tua kepada anaknya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan maaf. Nah, bagi si anak dia mendengar, kemudian dia juga percaya pada orang tua dan dia melaksanakan dan kemudian dia melakukan, ya. Itulah perilaku. Kepada siapa anak itu mendengar? Kepada orang tuanya. Dan itu mempengaruhi pola pikir sampai besar, ya. Sampai besar ketika saya ingat sampai sekarang kalau dulu orang tua saya selalu mengajarkan mengucapkan terima kasih kalau saya diberikan sesuatu. Orang tua saya mengajarkan untuk saya mengucapkan maaf ketika saya melakukan kesalahan. Itu kan melekat dalam pola pikir dan tutur kata tindakan kita. Pertanyaannya Bapak Ibu, kepada siapa kita mendengar saat ini? Kepada siapa kita mendengar yang kemudian mempengaruhi perilaku kita? Apakah pada suara-suara duniawi gitu ya? Suara-suara yang ada di luar sana yang membentuk pola pikir yang beragam? Apakah telinga, hati, dan pikiran kita tertuju kepada suara dunia atau suara Allah? Kalau ditanya Bapak Ibu yang ada di rumah, apa sih ukuran kebahagiaan menurut Bapak Ibu Saudara? Bahagia itu adalah kalau saya apa menurut Bapak Ibu? Bahagia itu buat saya itu apa sih sebenarnya? Buat kita bahagia itu apa? Nah, ini menjadi perenungan kita bersama ya Bapak Ibu ya. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu bahwa kebahagiaan yang sejati datangnya dari hati dan sikap yang mendengar suara Tuhan, menerima suara Tuhan dan kita ikuti. Ya, ini menjadi poin penting firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati itu selalu datangnya dari hati dan sikap yang mau mendengar suara Tuhan, menerima suara Tuhan dan diikuti. Dan nanti kita akan lihat penjelasan bagaimana firman Tuhan berbicara soal kebahagiaan yang sejati. Ya, dalam teks Lukas 6 ayat 17 sampai 26 berbicara atau menggambarkan bagaimana firman Tuhan mengatakan kebahagiaan sejati yang standarnya dari Allah. Ya.
Teks ini Bapak Ibu Saudara kalau kita baca ada 2 perikop besar di dalamnya, yaitu Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang ketika itu. Dan yang kedua adalah ucapan bahagia dan peringatan. Ya, berbahagialah, ya tadi katakan berbahagialah, dan juga ada peringatan, celakalah. Ya, dalam 2 perikop itu. Kisah dalam teks ini Bapak Ibu Saudara terjadi pasca Yesus pergi ke sebuah bukit untuk berdoa. Lalu ia memanggil ke-12 muridnya. Bisa kita lihat di ayat 12 sampai 16 ya. Ayat-ayat sebelumnya. Ketika itu Yesus ada di sebuah bukit. Kemudian dia berdoa di situ dan dia memanggil ke-12 muridnya. Setelah itu Yesus turun bersama 12 muridnya dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Ya, di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, orang-orang dari Yudea dan Yerusalem, juga orang-orang dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Di ayat ke-17 dikatakan demikian. Artinya ada banyak orang ketika itu di tanah yang datar itu bersama-sama dengan Yesus yang datang kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara ada banyak orang dari berbagai kalangan, berbagai tempat, bahkan orang-orang non-Yahudi ya, yang ingin mendengarkan suara Yesus, yang ingin disembuhkan dari penyakit, juga disembuhkan dari kerasukan roh-roh jahat. Ayat 18. Mereka datang untuk mendengarkan suara Yesus. Mereka datang untuk mendengarkan sabda Yesus. Mereka datang untuk minta disembuhkan juga ketika mereka dirasuki oleh roh-roh jahat. Kenapa mereka mau datang dan mendengarkan Yesus ketika itu Bapak Ibu Saudara? Mereka mengikuti Yesus karena mereka meyakini bahwa suara Yesus adalah suara Allah. Makanya mereka mau datang. Dari berbagai kalangan, berbagai daerah, mereka datang karena mereka yakin suara Yesus adalah suara Allah. Di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa kemurahan Allah itu tidak eksklusif kepada kelompok atau golongan tertentu. Namun kemurahan Allah itu dinyatakan kepada siapa saja dengan latar belakang apa saja dari ragam budaya, daerah, semuanya itu dinyatakan kepada mereka. Kemurahan Allah itu dinyatakan dengan hadirnya banyak orang dari berbagai kalangan. Yesus tidak menolak mereka, kamu bukan kalangan Yahudi, kamu orang Sidon, orang Tirus, kamu non Yahudi. Enggak, Yesus tidak menolak, dia tidak eksklusif, tetapi dia terbuka. Yesus inklusif, kemurahan Allah dinyatakan. Selanjutnya di ayat 20 sampai 26 Bapak Ibu Saudara, Yesus menyampaikan ucapan bahagia dan peringatan kepada banyak orang di situ sebagai pengajaran atau kebenaran dari Allah, ya. Di ayat 20 sampai 26 disampaikan di situ, jika kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, pengajaran Yesus dalam teks Lukas ini serupa dengan kisah pengajaran yang diberikan oleh Yesus dalam Injil Matius 5 ayat 1 sampai 12 ya. Tentang khotbah di bukit ya, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang lemah lembut. Gitu. Itu mirip sekali dengan Injil Matius. Ada perbedaan tetapi juga ada persamaannya Bapak Ibu. Salah satu perbedaan yang menonjol yang terdapat pada isi pengajaran Yesus dari kedua Injil ini ya, Injil Lukas dan Injil Matius, adalah dalam Injil Matius Bapak Ibu itu berisi 9 sabda bahagia dan tidak ada sabda celakalah gitu ya. Artinya apa? Dalam Injil Matius itu berbahagia itu ada 9 poin dan tidak ada kalimat atau formula celakalah. Berbeda dengan Injil Lukas yang kita baca tadi, memiliki 4 pengajaran penting ya, sabda bahagia dan sabda celakalah ya. Sabda peringatan itu. 4 pengajaran penting yang diletakkan secara paralel serta terdiri dari sabda bahagia dan sabda celakalah. Kalau kita perhatikan di situ di ayat 20 ya. Berbahagialah hai kamu yang miskin, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah gitu ya. Di ayat 24, tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Ya, 4 bahagia dan 4 sabda celaka. Ya. Keempat pengajaran itu berbicara soal kaya miskin, lapar kenyang, berduka cita, bersuka cita, ditolak, diterima, dan inilah yang diperdengarkan kepada orang banyak yang datang saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah rangkaian cerita atau kisah bagaimana Yesus memberikan pengajaran, memperdengarkan kebenaran Allah kepada
murid-muridnya kepada banyak orang ketika itu. Dan ini juga yang diperdengarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, pengajaran Yesus. Bukan hanya kisah ini, tetapi firman Tuhan Alkitab gitu ya. Firman Tuhan yang bisa kita baca di Alkitab itu kan adalah sabda Tuhan. Yang diperdengarkan kepada kita, yang diperlihatkan pada kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mengikuti sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita? Apakah kita sungguh-sungguh mau patuh terhadap suara Allah, mendengar suara Allah, atau malah kita memilih suara dunia di luar sana? Memilih suara yang lagi tren dan viral sekarang, yang lagi update di dunia, ya, di luar sana, yang bisa jadi itu bertentangan atau sangat berbeda dengan suara Allah. Dan itulah yang menjadi ajakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara pada minggu ini, untuk kita mau mengikuti suara Allah di dalam kehidupan kita. Lantas pertanyaannya, bagaimana kita dapat mengikuti suara Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada 3 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, pastikanlah bahwa itu adalah suara Tuhan. Ya. Kemudian pertanyaannya, gimana sih cara bedain ini suara Tuhan, ini suara hati, atau ini suara dunia gitu ya. Kadang suara Tuhan dan suara hati itu kayak beda tipis, misalnya seperti itu. Nah, pastikanlah bahwa itu benar-benar suara Tuhan. Caranya adalah ketika kita berdoa, bergumul dan berdialog dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan pertanyaan-pertanyaan menggumulkan, benarkah ini suara Tuhan ketika kita dalam pergumulan, ketika kita harus memutuskan pilihan yang sulit gitu ya. Kita diajak untuk memilah apakah ini sungguh-sungguh suara Tuhan atau bukan. Belajar untuk memastikan dalam pergumulan apakah ini benar-benar suara Tuhan atau bukan. Bapak Ibu Saudara, pandemi ini membuat banyak aktivitas menjadi online, salah satunya platform YouTube itu digunakan banyak orang gitu. Juga gereja kita menggunakan platform YouTube. Dan di YouTube ketika kita buka ada berbagai konten, juga khotbah-khotbah begitu ya. Atau berita, kabar-kabar di medsos gitu ya. Belakangan ini juga semakin banyak di medsos gitu ya. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan kabar di media sosial. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hati-hati kenapa? Hati-hati apakah kabar yang disampaikan itu benar suara Tuhan atau suara-suara yang ditampilkan seolah-olah suara Tuhan. Nah, inilah di sini kita membutuhkan kedewasaan, ya. Kita bisa buka konten, pengen dengar khotbah ini, khotbah ini, khotbah ini, khotbah ini. Tapi saya mengatakan hati-hati. Kita harus memiliki kedewasaan yang benar-benar sungguh, apakah itu benar-benar suara Tuhan yang disampaikan dalam khotbah di medsos itu, atau suara-suara yang ditampilkan seolah-olah suara Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat mengikuti suara Allah, yaitu dengarlah dengan iman dan percayalah. Ya. Di ayat ke-19 kalau kita perhatikan dikatakan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Jadi orang banyak yang datang ketika itu Bapak Ibu Saudara, mereka itu berusaha untuk menjamah. Kenapa? Karena mereka yakin punya iman kalau dengan menjamah Tuhan, begitu, menjamah Yesus, mereka beroleh kesembuhan. Ada kuasa yang keluar dari dalamnya. Dan sama halnya dengan banyak orang ketika itu yang mempunyai iman untuk percaya pada kuasa Tuhan, kita pun juga diingatkan apakah kita sungguh-sungguh dalam doa kita, ya, dalam kita mendengarkan suara Allah, kita beriman secara utuh, yakin gak kepada kuasa Tuhan, dan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah salah satu cara bagaimana kita dapat mengikuti suara Allah. Berimanlah dan percayalah, dengarkanlah dengan iman, dengan keyakinan kepadanya, bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengikuti suara Allah, Bapak Ibu Saudara, menerima meski suaranya berbeda dengan ukuran dunia. Ya. Ukuran Allah bisa saja berbeda dengan ukuran dunia. Sebagai contoh di sini dikatakan di ayat yang ke-20, berbahagialah hai kamu yang miskin. Loh, gimana caranya bisa bahagia? Kok miskin disuruh bahagia gitu ya. Di ayat 24 lagi dikatakan, tetapi celakalah kamu hai kamu yang kaya. Loh, kan kekayaan kan jadi bagian berkat rezeki dari Tuhan, pemberian Tuhan, kok malah celaka? Misalnya seperti itu ya. Ini ukuran-ukuran Allah. Kenapa bisa Yesus mengatakan seperti itu? Berbahagialah hai kamu yang miskin. Ya.
Di sini kita bisa melihat bahwa yang tadi saya katakan ukuran Allah berbeda dengan ukuran dunia. Ketika seseorang dalam konteks Yesus, ketika seseorang ketika itu memiliki situasi keadaan yang miskin, ya, mereka tidak tahu harus bergantung hidup pada siapa, dan satu-satunya ketika mereka dalam keadaan yang sulit, mereka hanya bisa bergantung pada Allah. Artinya keadaan miskin yang mereka hadapi ketika itu membuat mereka memiliki ketergantungan terhadap Tuhan. Makanya Yesus berkata, berbahagialah kamu yang miskin. Kenapa? Karena kamu memiliki ketergantungan dengan Tuhan. Hidupmu bisa dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, dan kamu bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Di ayat yang ke-24, berbeda ya sebaliknya ya. Celakalah kamu hai yang kaya, dikatakan, karena dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ya. Seperti yang tadi saya katakan Bapak Ibu, di dalam konteks ini juga sama, kekayaan tidak salah pada dirinya. Tetapi jika kekayaan diperoleh dengan cara yang salah, digunakan dengan cara yang salah, jika kekayaan menjadi satu-satunya landasan kehidupan, itu menjadi masalah. Inilah yang kemudian menjadi sabda Yesus mengatakan, celakalah kamu hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ya. Ketika orang-orang yang disampaikan itu, Yesus melihat ada celah bagaimana mereka memperoleh dengan cara yang salah, digunakan dengan cara yang salah, dirayakan dengan cara yang salah. Jika kekayaan menjadi satu-satunya landasan, mereka akhirnya tidak memiliki ketergantungan dengan Tuhan, tetapi ketergantungan mereka kepada harta dan kekayaannya. Ini yang menjadi kritik, ini yang menjadi masalah, gitu ya. Celaka jika kekayaan menjadi satu-satunya andalan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak firman sabda Tuhan yang mengingatkan kita, yang mengajak kita untuk mendengarkan suara Allah di tengah dunia ini. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, dalam konteks pandemi saat ini yang juga kita alami, fokuskanlah telinga kita, hati kita, dan pikiran kita kepada Allah. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita mau mendengarkan, mengikuti suara Tuhan. Baik sekarang kita kaya, miskin, sederhana, cukup, apapun keadaan ekonomi kita. Saat ini kita lapar, kenyang gitu ya. Saat ini kita sedang bersuka cita atau kita sedang berduka, dalam keadaan apapun, sendengkanlah telinga, bukalah hati dan pikiran kita pada suara Allah. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita mau mendengar dan mengikuti suara Tuhan. Makanya ada tuh lagu Bapak Ibu Saudara ya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Kemudian refrennya berkata, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus. Sungguh apa? Sungguh bahagia. Ternyata kebahagiaan sejati Bapak Ibu Saudara ada ketika kita percaya dan pegang sabdanya. Ya, ini hanya sebagian dari sabda Yesus, ini hanya sebagian dari sabda Allah. Ada banyak sabda Yesus yang disampaikan dalam firman Allah dalam Alkitab. Peganglah itu, percayalah itu, dan hidupmu akan bahagia sejati. Terakhir saya ingin mengatakan Bapak Ibu Saudara, mengikuti suara Allah berarti kita mengenal, percaya, dan menerimanya, walau kadang bertentangan dengan suara hati ataupun suara dunia. Kenalilah Allah lebih dekat, percayalah kepadanya, terimalah walau kadang bertentangan dengan suara hati ataupun bahkan suara dunia. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu, mengikuti suara Allah berarti kita mau mengenal, percaya, dan menerimanya walau kadang bertentangan dengan suara hati ataupun suara dunia. Tuhan menyertai kita. Amin.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita satu di dalam doa. Ya Allah yang senantiasa menyertai kami dan memelihara kehidupan kami, keluarga kami datang kepadamu dalam kerendahan hati untuk menaikkan doa, untuk menaikkan isi hati kami ya Tuhan, khususnya di tengah kondisi yang sulit bagi kami saat ini, tengah pandemi yang terus naik. Bapak yang baik, kami yakin dalam setiap kondisi yang boleh Engkau izinkan ini ada tujuan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami meskipun kami belum dapat melihatnya. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa terus berjalan bersama-Mu, memahami sedikit demi sedikit apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tahu mana yang kami pilih, mana yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Di tengah pandemi COVID saat ini ya Tuhan, yang membuat kami untuk kembali beribadah seutuhnya di rumah kami masing-masing. Biarlah hati kami tetap tertuju pada Tuhan, terfokus pada Tuhan. Kami juga mengingat untuk pemerintah yang terus mengupayakan untuk menangani, mengatasi bertambahnya penyebaran COVID-19 ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat pada mereka, orang-orang yang mempunyai tanggung jawab, juga mengemban tugas yang telah dipercayakan dalam penanganan COVID ini. Tolonglah mereka ya Tuhan, supaya apa yang direncanakan semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi gereja-Mu di tempat ini, GKI Kepaduri, yang juga menjadi bagian dari bangsa ini, ketika kami juga boleh menampilkan, menunjukkan wajah Allah di tengah masyarakat, kami menolong, kami juga boleh membantu, bersaksi dalam pelayanan kami dengan segala kelebihan maupun kelemahan kami, dengan segala talenta maupun keterbatasan gereja kami. Biarlah kami sebagai persekutuan umat Tuhan boleh tetap memancarkan terang, menjadi berkat bagi sesama, sebagaimana adanya kami. Dalam setiap program yang tengah disusun ya Tuhan, program yang akan datang, kiranya Engkau menolong dalam setiap perencanaan dan pelaksanaannya, khususnya untuk pertumbuhan iman kami secara internal, pembangunan jemaat, juga dalam pelayanan kesaksian kami di luar ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan juga boleh dimuliakan melalui kehadiran kami sebagai persekutuan gereja. Kami berdoa juga untuk Panti Asuhan Asi Lestari dalam pembimbingan anak-anak, bagi pengasuh juga, kepada pengurus yayasan. Tuhan kiranya berikan hikmat, kiranya Engkau yang memberikan penyertaan, sehingga keluarga Asi Lestari juga boleh setia berada dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dan dalam proses relokasi yang terus dijalani ya Tuhan, Kau berikan kelancaran, Kau berikan pertolongan jalan di tengah kesulitan yang mungkin dihadapi. Tuhan kiranya yang menyertai.
Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap pekerjaan, usaha, profesi kami masing-masing, karir kami di tengah situasi pandemi saat ini. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menolong. Biarlah kami juga boleh berjalan dalam keyakinan akan suara Tuhan yang berbicara di dalam hati kami. Sehingga setiap pilihan, setiap keputusan yang kami ambil, kami sandarkan pada suara Tuhan, bukan suara dunia ini ya Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur dalam setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dan tolonglah kami supaya kami juga boleh mengelolanya dengan baik. Kiranya berkat dari Tuhan juga boleh bermanfaat, juga boleh kami kelola dalam berbagi, juga dalam hal-hal yang positif ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk jemaat yang dalam pemulihan maupun yang sakit saat ini. Kami terus mendoakan untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Bapak Irianto Wibowo, Bapak Ahmad Arifin, dan Ibu Resmi Dahuta Galung. Kami membawa saudara-saudara kami ini di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih pemeliharaan Tuhan juga ada bagi setiap mereka, di rumah mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Dan kiranya Tuhan, dalam proses pemulihan maupun dalam keadaan sakit penyakit yang dialami saat ini, mereka juga boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan, mereka juga boleh merasakan atau mendengarkan suara Tuhan kepada mereka. Bapak yang baik, kami juga secara khusus berdoa untuk pergumulan Bapak Yohanes Rahmat yang tengah dihadapi. Kami yakin dan percaya juga bahwa kasih dan kemurahan Tuhan hadir dalam kehidupan Pak Yohanes Rahmat. Kiranya Engkau hadir dalam hati dan pikiran Pak Yohanes Rahmat, sehingga Pak Yohanes boleh merasakan kedamaian, ketentraman yang hanya dari Tuhan saja. Berkatilah Pak Yo dengan seluruh keluarganya, seisi rumahnya. Biarlah cinta kasih Tuhan yang memberikan kehangatan di dalam rumah Pak Yo. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mengingat dan berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun selama sepekan ini. Kami berdoa untuk Ibu Ruth Sentia Dewi, Ibu Endang Mulyati Ningsih, Ibu Rita Kuncoro, Saudari Stella Adijaya, Bapak Gondo Sujono, Saudara Rian Stefanus Adiasa, Saudara Luz Linel Tauk, Bapak Jonathan Raharjo, Saudari Ong Yeni, Bapak Richard Hardadi Situharja, Ibu Sigyokbi, Ibu Jenny Febriwayani, Ibu Mika Wijaya, Saudari Nugrah Tri Amiranti, Ibu Melisa Tandio, dan Ibu Ninik Widayanti. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan juga boleh hadir senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Kiranya cinta kasih Tuhan juga beserta di dalam keseharian mereka. Kiranya segala pergumulan maupun keinginan, cita-cita yang ada di dalam hati dan pikiran mereka, juga kami yakin Tuhan tahu. Biarlah semua itu boleh terjadi dalam kehendak Tuhan saja. Kami bersyukur atas pertambahan usia saudara kami ini ya Tuhan. Kiranya mereka juga boleh menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan bagi sesama dimanapun, dengan cara apapun Tuhan mengaruniakan mereka. Bapa yang baik, inilah doa yang kami sampaikan kepada Engkau, dan ajarlah kami setiap hari ya Tuhan untuk boleh mendengar suara Tuhan, sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk memiliki kepekaan itu ya Tuhan, supaya hidup kami juga boleh seturut dengan firman-Mu. Inilah doa yang kami naikkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Di bumi seperti di surga.
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur minggu kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23 berkata, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menaikkan syukur atas kebaikan-Mu, atas kami dan keluarga kami. Pada saat ini kami membawa persembahan syukur ke hadapan-Mu. Terimalah ya Bapa, dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Buatlah kami tetap setia dan tunduk mendengarkan suara-Mu sebagai wujud persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita lanjutkan perjalanan iman kita. Sendengkanlah telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Dengan sepenuh hati, mari kita katakan, ikut Dikau saja Tuhan. Oleh darah-Mu
yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.